kita akan diskusi tentang temuan baru ini tentang ijazah Joko Widodo. Ijazah yang kita ketahui sudah bertahun-tahun ini dipersoalkan karena kepalsuannya. Dan sekarang sudah terbukti oleh ahli forensik digital ya, yang 100 miliar persen, bukan 100% atau 1000%, 100 miliar persen bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, untuk bahas ini kita menarik sekali kalau misalnya kita akan dengar dari Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHMH yang juga ahli hukum, dan tentunya nanti akan bicara bagaimana dari sisi hukum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ahli forensik digital namanya Rismon Hasiolan Sianipar menemukan gitu. Kira-kira bagaimana ceritanya kok bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru, Pak. Bukan hal baru ya? Dan Bambang. Bambang ya. Bambang dan bahkan dia membuat buku kan, Jokowi Undercover. Betul. Ya kan? Bahkan Bambang itu menduga tidak hanya ijazah sarjananya, ya kan, yang diduga tidak asli, alias palsu itu, tapi juga SMA-nya juga bermasalah seperti itu. Bahkan dia melakukan investigasi, ya kan. Nah, itulah investigasi itulah yang dia tuangkan dalam bukunya, ya. Dan berulang kali, ya kan. Nah, bahkan terakhir dia bersama-sama dengan Gus Nur, yang akhirnya juga mereka dianggap menyebarkan berita bohong. Ya, pada waktu itu kan Jokowi masih presiden. Iya, masih berkuasa. Sehingga dia instrumen hukum dia bisa kendalikan, dia bisa inilah semacam seperti itu. Nah, sekarang bahwa alumni. Jadi ini alumni UGM sendiri. Si tadi Simon tadi ya. Iya. Ya kan? Rismon Hasiolan Sianipar. Ya. Rismon ini alumni IT UGM dan ahli forensik digital kan. Dia berdasarkan pendekatan saintifik seperti itu. Pendekatan saintifik juga Pak Edi. Bahwa apa yang tertulis di ijazahnya, saya nggak mengerti ya kan. Apa yang tertulis di ijazahnya pada waktu ijazah itu keluar, produk tulisan itu atau font bentuknya apa istilahnya? Ya, jenis huruf. Jenis huruf itu belum ada, ya kan? Jadi jenis huruf yang tertulis di ijazahnya mendahului jenis huruf yang belum ada seperti itu. Betul. Maka dia tadi menyatakan dengan meyakinkan betul bahwa juta persen 100 miliar. 100 miliar persen. Ya kan, itu menunjukkan bahwa angka yang dibuat itu sungguh fantastis dan bombastis. Begitu keyakinannya sudah sampai ke ubun-ubun seperti itu. Nah, kita tidak bisa berhenti di situ, Pak Edi. Sebenarnya kan pada waktu sidangnya Gus Nur juga, kan sidang pidana. Ya kan, sidang pidana itu. Nah, kalau sidang pidana itu kan, kalau menurut keterangan sahabat kita, Bang Egy Sujana itu, jaksa gagal menghadirkan ijazahnya aslinya Jokowi. Yang dia bawakan kopi yang legalisir. Ya kan, seperti itu. Ya, kopi legalisir itu harusnya kan gampang, sederhana. Kalau misalnya asli ya. Kalau memang ada gitu. Apa susahnya? Iya. Atau kalau dia nggak menghadirkan, kan dia selalu menggunakan Jokowi ini kan menggunakan simbolik-simbolik. Dia panggil aja satu-satu anak-anak atau apa hadiah. Ini lihat nih ijazah saya asli atau palsu nih. Kalau yang dapat menebak saya kasih sepeda. Kenapa itu nggak dilakukan? Ya, Amin Rais coba sebergampang dia bawa ijazahnya, dia tunjukkan kan, juga seperti itu. Artinya memang patut diduga keras, memang dia nggak punya. Bahkan ijazah itu adalah ijazah orang lain yang ditempelkan. Dugaan itu kalau berdasarkan keterangannya Bambang. Tapi kalau ini, nah ini lebih jauh lagi Pak Edi. Ya, bahwa Rismon ini menemukan ini adalah produknya, ini kan artinya diketahui oleh kampus Pak Edi. Kalau seperti itu. Kan fontsnya kalau seperti itu. Berarti pemalsuannya ini bisa-bisa diduga di kampus. Tapi saya nggak yakin sebegitukah UGM ya kan melakukan hal itu. Jadi nggak yakin. Ini memang diproduk, dipalsukan di luar, baru mendapat legitimasi. Karena betul kita tahu orang dekatnya Jokowi ini mantan rektor UGM. Ratik kan? Seknek ya? Nah, oleh karena itu menurut saya, apalagi Pak Jokowi sudah tidak ada lagi jabatannya kan. Kenalah memang UGM mendeklir betul berdasarkan temuan, ya kan dia harus terbuka. Undang bila perlu si Rismon ini, undang paparkan dong, dan terbuka. Karena kan ini memang saintifik pendekatannya. Karena pada waktu itu apa istilahnya, fontnya itu, hurufnya itu kan udah pakai Times New Roman. Times Roman, siap. Times New Roman kan. Nah, Times New Roman itu adanya tahun 91. Sedangkan ijazah ini tahun 85. Bayangkan seperti itu, mendahului dia. Nah, jadi ini memang menurut saya harus diminta pertanggungjawab. Kalau ini hanya diproduksi pemalsuannya, itu di luar, berarti yang di luar. Tapi kalau yang ikut merekayasa ini pihak kampus, saya kira ini betul-betul mencoreng betul. Dan harus dinyatakan betul yang terlibat itu, ya kan?
harus dihukum Pak Eri. Betul. Konsekuensi Nah, hukum. kalau Pak Jokowi ini kan nggak mungkin lagi dia perbuatan ini kan kalau itu kan menjadi perbuatan tercela. Nah, Ya kan di-impeach seharusnya, tapi kan dia sudah nggak menjabat. Sudah nggak menjabat. Tapi masukkan di kategori tindak pidana saja. kalau gitu, kalau misalnya udah nggak menjabat, apakah dengan kan palsu ya ijazahnya, dengan demikian dia nggak memenuhi syarat waktu jadi presiden, perlu hukum selama 10 tahun bagaimana ya? Itu bisa menimbulkan debat ya Pak Eri. Ah. Capek kita nanti Pak Eri. Capek banyak sekali. Pro kontra yang lain-lain. Tapi ya sudahlah. Menurut saya hukum ini kan berjalan ke depan. Cabut saja hak-hak dia sebagai presiden. Mantan presiden. Hak-hak Kan mau dikasih rumah macam-macam dan sebagainya. Cabut. Dan dia umumkan, dipermalukan dia. Harusnya dinistahkan senistah-nistahnya. Gitu. Maksudnya selain penjara pidana ya? Iya, seperti itu Pak. Karena Karena pidana dia telah mengelabui, telah membohongi ya kan, ratusan juta manusia. penduduk Indonesia. Artinya di sini ada letak kesalahan juga. KPU juga harus minta pertanggungjawaban juga. Pasti. Mulai dari KPU mana yang menggunakan ijazah tersebut. Kan artinya dia tidak menampilkan ijazah aslinya. Harus kan di cross check seperti itu. Betul. Kalau misalnya gitu, selain nanti dia dipidana penjara, karena ini kan pidana betul ya, kriminal gitu ya, pemalsuan Tapi macam-macam. ringan ini pemalsuan Pak Eri. Hah. Kan kita maunya banyak hal ya kan. Iya, maksud itu kan salah satu. Harusnya, tapi sistem kita kan tidak mengandung sistem pemidanaan akumulatif kan. Oh, Ya kan, itu. kalau itu ditambah bisa ratusan tahun model kayak di Amerika. Kalau kita kan tidak mengambil pembinaan alternatif. Jadi apa nih hukuman yang paling setimpal gitu? Ya saya kira di samping ini harus dibongkar juga hal-hal yang lain. Dia penuh dengan kebohongan. Makhluk ini penuh, dan kita minta juga harus pertobatan nasuha, tobat nasional orang-orang yang selama ini memberikan dukungan. Nah, itu. Dia tertipu dia. Kok Masuk UGM. UGM termasuk ya? Enggak ya, habis yang kita nggak habis pikir nih ya, bahasanya kalau bahasa sekarang kan ternak-ternaknya Jokowi ini kan seperti nggak sadar-sadar gitu bahwa Ya, presiden ini karena mereka mungkin dapat menikmati, takut tergulung juga Pak Eri. Jadi benteng terakhir mereka itu di Jokowi gitu. Iya. Menarik ini. Jadi kita berharap sekali nanti. Iya, kita berharap betul. Ya sudah, usut saja. Pak Jokowi simpel, kalau memang punya tunjukkan. Bawa ke pengadilan nih, gini Iya, ya. nih, kayak gitu. Ya, tapi kalau saya udah nggak percaya. Ini dari sejak awal penuh dengan tipu muslihat. Sejak awal penuh dengan kepalsuan. Ya, kan? Mulailah masalah SMK, ya kan. Banyak sekali janjinya. Kabinet lamping, tapi kabinet besar. Banyak sekali ya, betul. Tidak mau impor, tapi impor. Ini kalau misalnya dari sisi tahapan-tahapan ini kan Rismon bagaimana untuk menindaklanjuti ini? Kalau saya Rismon kira melapor, sudah terbuka. melapor ke polisi. Pihak Polri ada baiknya, Rismon, dan pihak Gajah Mada, kampus Gajah Mada UGM memanggil Rismon. Oh gitu, panggil Dan untuk itu tunjangan apapun yang ada diberikan negara kepada Pak Jokowi tunda dan sementara waktu. Kalau memang terbukti cabut ya. Masih proses berjalan ya. Iya. Pasti kalau UGM manggil, kemudian UGM harus secara terbuka menyatakan bahwa ini palsu. Dan banyak sekali kemarin juga pendukung-pendukungnya sampai KUR juga ya. Iya. Mungkin dia sempat kuliah kali ya. Cuman nggak menyelesaikan. Nggak bisa selesai ya. Ya, itu kalau misalnya UGM udah menyatakan ini palsu, Kuliah itu kan ada orang Pak. ada temennya. Ada teman. Masa dia kuliah sendiri gitu. Walaupun tahun 85, tahun 70-an masih itu kan masih ada daftar buku sambu itu Pak. Oke. Saya yang SD aja Pak tahun 74 gitu, Pak. Masih ada ya, teman. 74 masih ada buku kumpul-kumpul. Dan teman-teman saya masih ada juga dulu. Buku Namanya? kumpul. Padahal itu di Kota Palembang. Ini kan dia di Gajah Mada. Jogja itu luar Jogja. biasa besar gitu ya. Oke, menarik ini. Jadi kita berharap sekali mungkin kalau UGM sudah selesai memanggil Rismon, kemudian apa kan, laporkan ke Balikrim atau kemana gitu kan, langsung dipanggil Jokowi-nya, diminta pertanggungjawabannya gitu kan kira-kira secara hukumnya. Mudah-mudahan ini tindakan lebih lanjut dari kepolisian yang penegak hukum terhadap palsunya ijazahnya Jokowi ini ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih pemirsa sekalian. Kita akhiri bincang-bincang kita tentang ijazah palsu Jokowi yang 100 miliar % palsu. Menurut Rismon. Menurut Ismon. Nah, ini hasil daripada forensik digital gitu ya. Digital forensiknya dia. Iya, menarik. Terima kasih pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.